Bagaimana saudara melewati 2024 dengan tangisan, dengan canda, dengan tawa. Tentu kita percaya orang yang berjalan bersama Tuhan, kita penuh dengan kemenangan, amin. Penuh dengan sorak-sorai kemenangan, amin. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Mari kita menundukkan kepala kita dan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, kami telah melewati 2024 Tuhan. Ini adalah tahun 2025 Tuhan. Di mana Tuhan pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau lebih lagi serahkan hidup kami Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan berserah Tuhan kepadamu Tuhan. Pemilik hidup kami Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan berjalan bersama-sama dengan Engkau Tuhan setiap waktu Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan bersandar Tuhan kepadamu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, ketika kami mengawali hari kami bersama-sama dengan Engkau Tuhan, hidup kami aman. Hidup kami Tuhan tenang Tuhan bersamamu Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan di luar sana Tuhan, mungkin Tuhan harga pada naik Tuhan. Mungkin kehidupan Tuhan membuat kami terhimpit Tuhan. Tapi Tuhan pagi hari ini kami mau bawa iman kami kepadamu Tuhan. Jika kami berjalan bersama-sama dengan Engkau, jika kami turut kehendak-Mu, kami ikut rencana-Mu Tuhan. Oh Tuhan, kami percaya Tuhan, tahun 2025 Tuhan, tahun yang penuh dengan kemenangan Tuhan, penuh Tuhan dengan kesembuhan Tuhan, penuh dengan sukacita Tuhan, karena kami Tuhan hidup bersama-sama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami awali Tuhan tahun 2025 ini Tuhan dengan ucapan syukur kami yang terbaik Tuhan. Kami bawa ucapan syukur kami yang terbaik Tuhan. Kami bawa pujian kami yang terbaik Tuhan. Kami bawa penyembahan kami yang terbaik Tuhan. Bahkan kami bawa hidup kami Tuhan yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami rindu datang ke hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah pagi hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Mari saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Mari bawa pujian-Mu yang terbaik. Mari angkat suara-Mu yang terbaik. Haleluya. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami nyatakan lewat pujian. Kami rindu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Rindu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan, dekat denganmu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Kami nikmati, ku nikmati
Tuhan. Ini segenap hati kami Tuhan. Kami datang untuk menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kerinduan kami Tuhan. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan dekat denganmu. Itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Nikmati, nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Menyembah-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Katakan Tuhan, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Ini kami Tuhan, kami datang Tuhan dengan kerinduan hati kami. Kami rindu Tuhan menyembah-Mu. Ini kami Tuhan, kami rindu Tuhan, kami bawa segenap hati kami. Haleluya. Kerinduan kami Tuhan. Kami datang, kami datang, kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kami datang menyembah-Mu. Haleluya. Kami sembah-Mu Tuhan. Kami sukai,
Kami suka tinggal kehadiran-Mu. Ada ketenangan, ada kedamaian. Haleluya, haleluya. Kami rindu menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini kerinduan hati kami, kami menyembah-Mu segenap hati kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami rindu menyembah-Mu Tuhan, kami rindu diam di hadirat-Mu Tuhan, kami rindu diam di hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu memulihkan, hadirat-Mu menyembuhkan, hadirat-Mu Tuhan memberikan damai bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu kami rindukan, hadirat-Mu Tuhan kami rindukan. Haleluya, haleluya. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di hadirat-Mu. Haleluya. Ini kerinduan kami, kami rindu Tuhan. Lebih lagi menyembah-Mu Yesus yang memiliki hidup kami, Yesus yang bertata di pujian. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati dengan segenap hatiku. Mari kita berikan yang terbaik. Mari kita angkat tangan kita, katakan nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segala. Sekali lagi
segenap hati kami Tuhan, dengan segenap tubuh dan jiwa roh kami Tuhan, kami persembahkan yang terbaik. Haleluya. Amin Tuhan. Inilah kami katakan dengan iman kami, dengan segenap hati kami Tuhan, kami rindu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, kami berikan yang terbaik pagi hari ini. Mari jemaat yang siap berikan yang terbaik. Sama-sama kita mau katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Saudara, mari kita sepakat bahwa di tahun 2025 kita lebih lagi mendekatkan diri kepada Tuhan. Amin. Kita lebih lagi kita turut beserta ikut kehendak Tuhan. Amin. 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 Yang mau bersepakat berjalan bersama Tuhan, lambaikan kedua tanganmu. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Katakan haleluya. Mari kita angkat di awal tahun 2025 pujian yang terbaik. Katakan pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu sekarang saudara terjadi. Amin. Hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan. Amin. Sepakat saudara, kita tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Katakan, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam siapa saudara? perlindunganku. Amin, amin, amin. Menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku. Mari angkat tanganmu, katakan, Mulialah yes. nama-Mu, Oh Yesusku, mulia nama-Mu Tuhan. Syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu. Yes, sekarang terjadi. tercurah bagiku, Amin, amin. hidup bersama-Mu, Mari ikut kehendak-Mu. Sepakat katakan, yes. tinggalkan masa lalu. Yes. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Kita aman. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Mari menari. Menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Mari serukan sama-sama. Mari menari saudara. Biarlah sukacita Tuhan turun hari ini, besok sampai selama-lamanya. Karena kasih-Nya terbesar bagi kita. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu Segalanya, amin. janji-Mu yang Dia sempurna. apa? Oh, Yes. Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Amin, amin, amin. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh
perlindunganku. Menari bagimu, Yesus kau sukacitaku. Mulialah namamu, Kaulah sukacitaku. mulialah namamu. Oh Yesusku. Sukacitaku. Haleluya. Amin saudara, Tuhan Yesus sukacita kita, amin. Kita aman di dalam Tuhan di tahun 2025. Sebab Dia gunung batu kita, amin. Sebab Dia gunung batu kita, amin. Yang percaya mari kita tepuk tangan di atas kepala. Serukan lebih lagi, tepuk tangan. Satu kali lagi katakan. Selangkah demi selangkah ku maju tiada lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman. Katakan, Ku tak takut, kami tidak ku takut. tak gentar, Yes. semua musuh Amin. gemetar. Yes. Woo. Kita bangkitkan iman kita, katakan. Tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Yesus yang bekerja, bukanlah Kuat gagahku, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. dengan iman nyatakan. Semua musuh gemetar. Mari yang percaya katakan. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanku kesetiaan Di mana saudara? di dalamku. Katakan imanku. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat Gagahku, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. penyakit, masalah kita katakan. Musuh gemetar. Yang percaya serukan.
Tuhanku. Yes, amin. Pada siapa ku karena Kaulah perisai Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan kau menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanku, kesetiaanku. katakan Yesus, Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanku besar di dalamku. tak besar di dalamku. Engkau besar di dalamku. Haleluya. Amin Tuhan. Engkau semakin besar di dalam kami Tuhan. Dan kami semakin kecil Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan di awal tahun ini sampai kami mengakhiri tahun 2025 Tuhan. Kami terus bersamamu Tuhan. Bahkan kami lebih lekat bersamamu Tuhan. Hanya kau tempatku berlindung, hanya engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya kau tempatku berlindung, Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukur. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, Engkau selalu bersama. Terima kasih Tuhan untuk selalu bersama-sama dengan kami itu. Hanya kau tempatku berlindung, hanya engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya
di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Kami percaya Tuhan, Tahu Engkau selalu bersamaku. terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Apapun yang terjadi Tuhan, pagi hari ini Tuhan iman kami dikuatkan. Kami diingatkan Tuhan bahwa Engkau selalu bersama-sama dengan kami Tuhan. Maka dari itu kami tidak perlu takut, kami tidak perlu gentar Tuhan. Karena kami berjalan bersama-sama dengan Engkau Tuhan untuk mengawali tahun 2025 Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan sebentar Tuhan, kami melakukan Tuhan persembahan kami yang terbaik Tuhan. Biarlah dengan sebagian yang kami miliki Tuhan, kami dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan dapat memperluas kerajaan-Mu di tempat ini Bapa. Kami berikan persembahan kami yang terbaik Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Mari saya undang sebelum persembahan dijalankan. Persembahan persepuluhan. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Help me out now, here we go. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give in love, give in faith, give with joy and a smile on your face. Give as the Lord has given to you. How you give is a reflection on your gratitude. So give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Help me out now, here we go. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give in love, give in faith, give with joy and a smile on your face. Give as the Lord has. Minggu pertama pada tahun ini. Jadi semuanya selamat tahun baru 2025. Kita menyambut tahun ini dengan sukacita yang penuh. Amin. Sebentar kita mau dengar firman Tuhan. Kita akan berdoa lebih dahulu ya. Siapkan hati kita saudara supaya mulai hari pertama kita beribadah minggu. Kita betul-betul menjadi tanah hati yang baik. Tanah hati yang gembur untuk menerima firman Tuhan. Menjadi bibit yang unggul. Mari berdoa. Bapa terima kasih buat pagi hari ini kami ada di rumah-Mu. Bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kami sungguh percaya Engkau selalu menyertai kami dan hadir. Dan Engkau akan berbicara kepada kami. Meneguhkan kami, menguatkan kami. Memberikan arahan-arahan
untuk tahun yang baru ini. Kami mau menyambutnya dengan sukacita, menyambutnya dengan iman, percaya penuh akan perkataan-Mu adalah yang terbaik bagi hidup kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, urapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, terang-Mu datanglah. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, saudara-saudara, hari ini mulai hari ini kita belajar tentang kitab Matius, ya. Kitab Matius ini kitab yang ditulis oleh salah satu murid Yesus, Matius. Dia dulunya pemungut cukai, tapi kemudian dia bertobat dan menjadi murid Tuhan, ya. Lalu Matius ini, saudaraku, di dalam tulisannya dia sesungguhnya berbicara khususnya kepada orang Yahudi di zaman itu. Bagaimana ia menyatakan oleh pewahyuan dari Roh Allah, oleh hidupnya bergaul dengan Yesus setiap hari, dia memberitakan dalam Injil ini bahwa Yesus adalah Raja, Mesias, Juru Selamat yang dinanti-nanti oleh bangsa Yahudi. Dan Yesus datang di dalam kerajaan yang sorgawi. Dua perkara ini yang paling penting, yang paling pokok yang kitab Matius akan menggambarkannya kepada kita semua. Memang saudara, pada waktu itu orang-orang Yahudi sangat merindukan Mesias, sangat merindukan raja. Karena mereka sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Mereka rindu ada raja, mendirikan kerajaan, tetapi di dalam pandangan mereka kerajaannya itu jasmani, kerajaannya itu fisik. Jadi harapannya orang Romawi penjajah itu diusir keluar, lalu raja ini mendirikan satu kerajaan yang baru bagi Israel. Mereka tidak memahami rancangan Allah, bahwa lewat nubuat-nubuat yang sudah disampaikan oleh banyak nabi-nabi di zaman PL, bahwa Yesus yang datang, ia betul dia raja, tetapi juga ia akan menderita ketika di bumi. Nanti kapan waktu, dan kita pernah juga baca dari kitab Yesaya, bagaimana dia begitu menderita, terkutuk untuk menanggung kutuk dosa umat manusia. Jadi saudaraku, dari firman-firman yang sudah Allah sampaikan lewat nabi-nabi di PL, sesungguhnya seharusnya mereka semua menangkap apa yang akan dilakukan oleh Mesias ini. Sayang sekali, ada pengertian-pengertian yang tertutup oleh karena keinginan mereka itu berbeda dari rancangan Tuhan. Tapi syukur kepada Tuhan, kita dipanggil menjadi umatnya. Kitab Matius menjadi salah satu bagian kitab yang kita akui, ya, gereja akui sebagai firman Tuhan. Dan hari ini, mulai hari ini dan berbulan-bulan ke depan, kita akan terus pelajari kitab Matius ini. Amin. Di dalam kitab Matius, Yesus digambarkan sebagai pribadi yang luar biasa. Ada banyak atribut-atribut, ada banyak julukan-julukan, ada banyak kesanggupan-kesanggupan Yesus. Dan kita akan mengenali pribadi Yesus lewat kitab Matius ini. Jadi saudaraku, nikmati kitab Matius sebagai makanan rohani kita beberapa bulan ke depan. Amin semuanya. Ya, kalau kita kembali kepada misi GKPY, ya, saudara tahu ada berapa misi GKPY? Ada 5. Yang pertama misinya apa? Coba dilihat lagi di wartanya, ya. Wartanya hari ini penampilannya sudah berubah, ya, cocok dengan tahun ini. Kita tidak boleh lupa misi GKPY yang pertama adalah pengenalan akan Kristus. Lewat kitab Matius, saudara, kita semua lebih lagi, lebih luas lagi, lebih dalam lagi mengenal siapa Yesus itu. Amin. Mau? Harus mau. Ya, karena dia raja kita, dia penyelamat kita
Kita rindu tentunya mengenal siapa dia lebih dalam dan lebih dalam lagi. Jadi saya ingin mengajak kita, ayo nikmati firman Tuhan yang akan disampaikan setiap hari Minggu. Nikmati firman Tuhan yang saudara akan baca hari Senin sampai hari Sabtu. Nah, itu minggu lalu saya sudah sampaikan. Ayo baca, ayo kunyah, renungkan siang dan malam, lalu telat, lakukan. Dan engkau akan membagikannya satu dengan yang lain. Semua siap? Amin. Haleluya. Kita akan mulai saudaraku, Kristus yang dijanjikan. Ya, ini dimulai dengan hal ini. Kita mulai akan membacanya dari Matius 1 ayat 1. Berikutnya, yuk. Ya, yuk. Ya. Matius 1 ayat 1 sampai ayat 2 kita baca. 1, 2, 3. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak. Ishak memperanakan Yakub. Lalu di ayat 16, Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Tentu Yakub di pasal 2 berbeda dengan Yakub pasal 16. Karena mereka ini saudaraku ya, nanti saudara akan bisa meneliti dari Abraham sampai kepada Daud itu ada 14 keturunan. Dari Daud itu sampai ke pembuangan ada 14 keturunan. Dari pembuangan sampai kepada Yesus ada 14 keturunan. Semuanya itu jelas. Silsilah Yesus itu jelas. Lebih jelas silsilah Yesus daripada silsilah kita. Benar ya? Saya sih paling taunya emak Ocoh aja. Nah, di atas saya ada papi, mami, ada emak Ocoh. Udah, atasnya emak Ocoh siapa udah gak tahu. Tapi Yesus tertulis silsilahnya, saudara baca itu nanti. Ayat 2 sampai ayat 4 atau 5 jelas. Amin. Kenapa Alkitab menggambarkan begitu jelas tidak terputus? Karena dialah Raja dunia yang Allah utus turun. Betul? Tentu Allah sangat detail. Allah ingin menunjukkan bahwa sah. Yesus itu memang keturunan dari Abraham. Yesus itu memang keturunan Daud. Silsilahnya lengkap. Wow, dahsyat. Alkitab dibuat, dituliskan. Begitu jelas sehingga sahlah. Dari mana dia keturunan Abraham. Dari mana dia keturunan Yakub. Saudara tinggal baca di Matius 1. Amin. Kita tidak ragu. Ya, haleluya. Apa yang kita bisa belajar di slide berikutnya? Secara umum kitab Matius ini berbicara tentang Yesus Raja Penyelamat. Ayo diganti. Yesus Raja Penyelamat. Dia juga sahabat. Dia juga adalah berkat itu sendiri. Ialah Yesus Kristus. Tadi kita sudah baca, inilah silsilah Yesus Kristus. Yesus yang diurapi. Yesus yang adalah Raja. Itulah Yesus Kristus. Ya, tadi dinyatakan di Matius 1 ayat 1 dan dinyatakan dalam Matius 1 ayat 16. Ditekankan Yesus Kristus. Jadi ini adalah penggenapan. Yang kemarin kita rayakan Natal adalah penggenapan dari nubuat-nubuat tentang keturunan Raja Daud. Dari nubuat-nubuat tentang ahli waris janji Allah kepada Abraham. Ya. Juga dialah yang diurapi Allah untuk menggenapkan tujuan kekalnya. Mesias yang dinanti-nantikan, juru selamat yang dibutuhkan oleh orang berdosa. Nubuatnya sudah ribuan tahun yang lalu, bahkan yang pertama-tama
Injil itu ada pada kitab Kejadian. Ketika Allah berkata, satu kali ya, anak dari perempuan ini, keturunan dari perempuan ini yaitu Hawa akan meremukkan kepalamu. Ketika Tuhan berkata kepada iblis yang menjelma menjadi ular di Taman Eden, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Itulah berita Injil yang pertama, ada pada Kejadian pasal 3, kalau enggak salah ayat 15 atau ayat 12. Disitulah sebetulnya Allah sudah mengatakan kepada dunia, iya betul. Pasal 3 Kejadian mengatakan manusia jatuh dalam dosa ketika mendengar perkataan iblis dan berdosa. Tapi kemudian Allah juga mengatakan satu kali keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Amin saudaraku. Itu semua digambarkan dengan lengkap pada kitab Matius ini. Maka haleluya, puji Tuhan. Kitab Matius saudaraku siap memberikan kepada kita pewahyuan-pewahyuan, pengenalan-pengenalan kita akan pribadi Yesus. Sehingga kita tidak ragu mengikut Yesus. Sehingga ketika orang bertanya, mempertanyakan tentang Yesus Mesias kita, kita pun tidak ragu menjawabnya. Amin. Maka terimalah 4M yang minggu lalu saya sampaikan. Terimalah, makanlah, kunyahlah, telanlah, dan bagikanlah apa berkat-berkat yang kita terima. Belajar setiap hari melakukannya. Supaya siapapun orang-orang di luar sana yang mempertanyakan, kita tahu menjawabnya. Amin, saudara-saudara. Haleluya. Amin. Ya. Lalu berikutnya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Tadi saya katakan dalam kitab Matius kita akan mengenal banyak sekali yang Yesus lakukan, yang Yesus tunjukkan tentang siapa dirinya. Karena semuanya itu saudaraku jadi berkat rohani. Amin. Semuanya itu jadi berkat rohani. Tahun ini saudaraku, berkat apa yang kita kejar? Saya ingin katakan, kejarlah berkat-berkat rohani di dalam sorga yang semuanya itu ada di dalam Yesus Kristus Sang Raja. Amin. Apa yang kita cari tahun ini? Apa yang kita cari? Apa yang kita kejar? Apa yang kita doakan? Apa saudara? Berkat roh. Mau berkat rohani? Saya mah boleh-boleh iya, boleh enggak, yang penting duit. Ada yang begitu? Saudara-saudara, tidak semua orang mendapat berkat rohani. Tapi tahun ini ada berkat rohani yang limpah. Untuk siapa yang merindukan, untuk siapa yang mencari, untuk siapa yang meminta kepada Tuhan. Berkat rohani di dalam sorga tidak lain tidak bukan bicara tentang pengenalan kita akan Kristus Yesus dan pengalaman kita tentang pribadi Yesus. Itulah berkat rohani dari dalam sorga. Engkau alami dia, alami kasihnya, alami kuasanya, alami kebenarannya, alami tuntunannya, alami penyertaannya, kekuatannya, perlindungannya. Apa yang rohani, segala berkat rohani dalam sorga. Rindukan, nantikan, minta. Maka dia berikan kepada kita semua. Amin. Kita tidak kekurangan tahun ini. Segala berkat rohani dia beri buat kita semua. Haleluya. Jadi mari hati kita ini cocokkan dengan firman. Amin. Mulai sekarang, hari pertama kita ibadah, cocokkan hati kita dengan firman.
selaraskan hati kita dengan firman. Maka segala berkat rohani engkau dapatkan pada tahun ini. Haleluya. Berikutnya, kita mau masuk kepada kitab Matius mengajar kita hidup oleh iman. Jadi tahun ini saudara, Tuhan ajar kita hidup oleh iman. Dan sebagai gereja tentu kita bersama-sama melakukannya. Maka akan ada kesatuan iman. Saudara lihat kita punya misi yang kedua. Apa misi yang kedua gereja kita? Apa? Kesatuan iman. Jadi tahun ini saudaraku kita fokus kepada misi pertama dan misi kedua. Pengenalan akan Yesus Kristus dan kesatuan iman. Paham semuanya? Jadi kalau ada orang tanya, kamu di gereja apa fokusnya tahun ini? Fokus kita apa saudaraku tahun ini? Nah itu kan lain. Bedakan fokus dengan misi. Misinya apa? Misinya apa? Pengenalan akan Yesus Kristus lebih luas, lebih dalam. Yang kedua, misinya apa? Kesatuan iman. Itu misi. Sekarang saya tanya fokus. Fokus kita tahun ini apa? Follow me, kata Yesus. Ikutlah aku, kata Yesus. Jadi fokus kita tahun ini mengikut Yesus. Amin. Ikut Yesus. Kalau ikut Yesus artinya agendanya siapa yang buat? Kita apa Yesus? Yesus. Ingat tahun ini. Tuhan, aku serahkan Engkau. Pimpin aku, keluargaku, pekerjaan, pelayanan, gereja dalam agendamu Tuhan. Amin. Kalau kita mau pergi tur, ada tour leader, ada itinerary. Mau pergi ke sini, besok ke sini, lusa ke sana. Kita tinggal bukan kita yang atur. Ada tour leader, ada perusahaan yang atur. Begitu juga tahun ini. Kita ini punya tour leader. Siapa tour leadernya? Yesus. Yesus Kristus. Yesus Tuhan. Yesus Juru Selamat. Yesus Raja di atas segala raja. Dialah yang menuntun kita semua. Mau dituntun Tuhan? Jangan bandel ya. Amin. Yuk bilang kiri kanan, jangan bandel. Jangan punya mau sendiri. Itu kalau lagi tur ada yang punya mau sendiri ngerepotin. Ya. Aduh ngerepotin orang. Disuruh kumpul jam 2. Masih belum kumpul. Masih keluyuran. Pusing tuh tour leader. Ya. Kalau ada peserta yang bandel. Mau-maunya sendiri. Aduh mendingan gak usah ikut deh. Jadi musingin nih dia nih. Kita gak mau musingin tour leader kita. Tuhan kita, Raja kita. Amin. Belajar semua ya. Haleluya. Hidup oleh iman. Tahun ini Tuhan mau ajar kita. Jangan hidup dengan apa yang kamu lihat. Memang ini hukum hidup oleh iman ini memang saudaraku akan ada banyak kali bertentangan dengan pikiran kita secara manusia. Benar enggak? Ya, di tahun ini saudara kita harus lebih lagi belajar hidup dituntun oleh iman. Jadi umat kerajaan terdiri dari orang-orang yang telah dipanggil dan telah dibenarkan oleh iman. Itulah kita.
Kita percaya Yesus saja, lalu dipanggil Yesus, kita percaya, itu juga namanya iman, betul? Semua orang punya, waktu Natal lalu di Kampung Baru saya bilang, semua orang punya hak untuk selamat. Tapi ada syaratnya satu, harus percaya kepada Dia yang menyelamatkan. Iya dong, masuk kita pengen diselamatin tapi kagak percaya sama yang nyelamatin kan. Enggak cengli ya. Mesti percaya bahwa Dialah penyelamat kita dan kita pasti diselamatkan. Jadi oleh iman. Kita dipanggil oleh iman, kita dibenarkan juga oleh iman. Karena kita tidak benar. Kita semua sudah rusak oleh dosa. Tetapi kita dibenarkan dan kita percaya kita dibenarkan. Itu semua pekerjaan iman. Lalu saudaraku, apalagi dari iman yang Tuhan mau bekerja dalam hidup kita, enggak cukup kamu dipanggil oleh iman. Dan enggak cukup kamu dibenarkan oleh iman. Tuhan mau kita hidup, dipimpin, dikendalikan oleh iman. Betul? Makanya Yesus pernah berkata, kalau nanti aku datang, apakah masih ada iman di bumi ini? Itu yang bisa menjawab hanyalah orang percaya. Yang bisa jawab hanyalah engkau dan saya. Ya Tuhan, masih ada iman di bumi, yaitu kami, gereja. Karena kami dipanggil oleh iman, kami dibenarkan oleh iman, dan hidup kami hidup oleh iman. Maka Tuhan, pastilah engkau menemukan iman. Jadi saudara, kalau Tuhan pernah bertanya seperti itu, sesungguhnya Tuhan sedang dengan tajam bicara kepada gereja, saudara dan saya. Apa betul engkau jalani hidup kekristenanmu itu dengan iman? Atau dengan yang lain? Dengan kekuatanmu sendiri, dengan kebisaanmu sendiri, dengan kesanggupan-kesanggupan jiwamu sendiri. Ini yang kita perlu jawab saudaraku tahun ini. Biarlah kita mau lebih lagi hidup oleh iman. Ayatnya saudaraku kita baca Galatia 6 ya. Galatia 3 ayat 6 ya, yang berkata, yuk sama-sama kita baca. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kita pun Tuhan akan melihat apakah kita percaya akan janji-janji Tuhan. Jika kita percaya, maka itu Tuhan hitung sebagai kebenaran. Sebagaimana Abraham bapak kita, bapak dari Yesus Kristus. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ayat 7. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama. Saudara mau diberkati tahun ini? Hiduplah oleh iman. 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 Iman adalah bukti. Mana buktinya? Imanmu itu bukti. Kita cenderung mana buktinya? Mau lihat. Mana? Kelihatan enggak? Kalau kelihatan gue percaya. Enggak kelihatan gue enggak percaya. Persis Thomas. Mana? Aku bisa cucuk enggak? Kalau aku bisa cucuk aku percaya dia Yesus yang telah bangkit. Kalau aku belum cucuk aku tidak percaya. Itu iman yang masih sangat-sangat manusiawi. Bukan itu iman yang Tuhan mau dari kita. Ketika kita percaya, itulah bukti. Amin. Ini satu pelajaran yang lebih dalam. Dan ini yang benar untuk orang percaya.
Mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Yesus membuktikan dalam hidupnya di kitab Matius, dia beriman. Maka dialah anak Abraham. Amin. Apakah kita semua hidup dari iman? Maka engkaulah anak Abraham. Yang juga memperoleh segala janji Tuhan yang Yesus katakan. Injil telah diberitakan kepada Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati. Bukan saja kita diberkati saudara-saudara, tapi oleh kita ada banyak orang menerima berkat. Amin. Pertama-tama berkatnya adalah segala berkat rohani di dalam sorga. Amin. Haleluya. Jadi biarlah ayat ini Galatia 3 ayat 6 kita renungkan. Itu yang Tuhan mau terjadi dalam hidup kita. Jadi hidup dari iman, lanjut slide-nya. Umat kerajaan terdiri dari orang-orang yang telah dipanggil dan dibenarkan oleh iman. Mereka yang hidup oleh iman, mereka diberkati bersama-sama sebagaimana Abraham yang beriman. Kedua, kita yang dibenarkan oleh iman, jangan lagi hidup oleh kekuatan diri kita sendiri. Saudara, tahun kemarin capek enggak? Lelah enggak? Jalani hidup enteng apa berat? Kalau berat, jangan-jangan kita terlalu banyak menggunakan kekuatan kita sendiri. Tahun ini jangan diulang lagi menggunakan kekuatan sendiri. Ayo melatih iman, dekat sama Tuhan. Makan firman, hidup dalam doa, dalam penyerahan. Maka saudaraku, kita bukan lagi orang yang hidup oleh kekuatan sendiri lagi, yang alamiah. Kita hidup menolak ego, karena ego itu pasti mengandalkan kekuatan diri. Bukan beriman. Tapi hiduplah oleh iman, bergaul dengan Tuhan, dalam pujian, penyembahan, dan perenungan firman setiap hari. Maka Tuhan akan jadi segala sesuatunya kita. Maka lengkaplah kekayaan Tuhan Yesus kita nikmati. Mau? Mau? Aduh, Bu Gembala terlalu rohani. Enggak, ini baru Injil Matius. Betul? Kita belum membahas kitab Roma, apalagi Ibrani. Ini masih Injil. Termasuk buat orang-orang yang belum percaya. Kita ajarkan Injil lebih dahulu. Ya. Makanya kita harus serius iring Tuhan. Jangan pengen yang ringan-ringan firman-Nya. Harus sungguh-sungguh mengikuti kebenaran demi kebenaran, pewahyuan demi pewahyuan yang Tuhan mau singkapkan dalam kitab Matius ini. Ya. Jadi iman menjadi penting, saudara-saudara. Lalu yang ketiga, kita mau mewarisi Kristus yang dijanjikan. Tadi kedua apa? Hidup oleh iman. Yang ketiga, terakhir ya. Mewarisi Kristus yang dijanjikan. Kita baca dulu ayat-ayatnya. Roma 9 ayat 7. Kita baca 1, 2, 3. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Kita kan tahu Abraham itu punya anak berapa? 2. Yang pertama namanya siapa? Yang duluan lahir namanya Ismail. Yang kedua Ishak. Mana anak yang dijanjikan Tuhan? Ishak. Kenapa ada Ismail? Itulah dia soal kekuatan sendiri. Soal ego
manusia. Soal usaha-usaha untuk menyelesaikan persoalan. Soal kurang percaya kepada janji Tuhan. Ini bukan cuma Abraham yang ngalamin. Puji Tuhan, ujungnya Abraham menang. Tapi kemenangan juga oleh karena dia mau belajar percaya. Dan disitulah Tuhan bekerja. Jadi tadi lagu kita, butuh iman itu cukup sedikit saja. Ya, tadi lagunya ya, cukup apa tadi? Sebiji apa setitik? Hah? Sebutir. Cukup iman yang sebutir. Benar saudara, iman kita bukan yang gede-gede yang Tuhan maksud. Cukup sebutir karena yang bekerja itu kuasa Tuhan. Amin. Yang bekerja itu Tuhan. Seperti Abraham dijanjikan begitu lama 25 tahun. Supaya lahir Ishak sampai berdua-duaan udah tua, udah reot ya. Udah nenek-nenek, udah aki-aki. Sampai habislah imannya. Sampai akhirnya dibilang ya udahlah kalau begini caranya mah. Tuhan terlalu lama bergerak. Mungkin Tuhan maunya aku sendiri berusaha sehingga dia mengawini Hagar dan lahirlah Ismail. Tapi saudara perhatikan janji Tuhan iya dan amin. Dan waktunya bukan waktu kita. Amin. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Buat kita waktu Tuhan sering terlalu lama. Tapi waktu Tuhan itulah waktu yang paling tepat. Ketika tepat waktunya, janji Tuhan Ishak, tetap Tuhan berikan Ishak. Walaupun dalam segala keadaan yang mustahil. Tapi janji Tuhan itu ya dan amin. Siapa sedang menantikan janji Tuhan, katakan janjimu Tuhan ya dan amin dalam hidupku. Walaupun aku menunggu sepertinya sudah terlalu lama, bahkan sepertinya sudah terlambat. Aku percaya tidak ada yang terlambat bagimu Tuhan. Kita memang perlu latihan-latihan iman. Dan Tuhan berikan itu. Maka saudaraku responi dengan iman. Iman, iman. Walaupun sepertinya mustahil. Tapi aku beriman kepada janjimu ya Tuhan. Tidak akan pernah terlambat janjimu kepadaku. Kita sungguh-sungguh belajar banyak ya, dari kesalahan Abraham. Maka Roma 9 ayat 7 ini mencatat tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tuhan itu kalau sudah bikin aturan, tidak boleh diganggu gugat oleh manusia. Siapa kita? Hanya ciptaan yang kecil. Tuhan yang begitu besar, penuh kuasa, sudah mengatur segala sesuatu. Maka Tuhan berkata seperti ini. Tidak semua anak Abraham itu keturunannya terhitung sebagai anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Yesus keturunan dari Ishak. Amin. Saudara dan saya secara iman, secara rohani kita semua keturunan dari Ishak. Ayat 8 artinya bukan anak-anak menurut daging yang adalah anak-anak Allah. Tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Jadi daging tidak masuk dalam kerajaan sorga. Kita hidup kalau oleh daging. Kita melayani kalau oleh daging. Tidak terhitung saudara-saudara. Kita akan rugi besar. Apa yang Tuhan janjikan, itulah yang terhitung. Ya, kalau lebih maju lagi, hanya yang rohani. Itu yang dihitung oleh Tuhan. Hanya yang dipimpin roh, itu yang dihitung oleh Tuhan. Yang dipimpin oleh daging, tidak dihitung oleh Tuhan. Nah, kita harus memahami perkara ini. Satu lagi, Kisah 3 ayat 25. Berkata apa? 1, 2, 3. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu
dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita. Ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Jadi lihatlah, berkat-berkat yang Tuhan berikan itu pertama-tama urusan rohani. Urusan kita meninggalkan dosa kita. Urusan bahwa Yesus Tuhan hambanya itu harus mati di kayu salib. Menebus dosa-dosa kita. Jadi Allah sangat peduli dengan yang rohani dari hidup kita. Maka berkat-berkat yang jasmani itu berkat-berkat yang ditambahkan kepada kita. Amin. Tahun ini carilah berkat-berkat yang rohani. Engkau akan menerimanya dengan limpah di dalam Tuhan Yesus. Maka yang ketiga, bagian terakhir, mewarisi Kristus yang dijanjikan. Pertama-tama anak-anak Allah adalah anak-anak perjanjian, anak-anak janji. Saudara dan saya adalah anak-anak janji. Maka percayalah kepada setiap janji Tuhan buat hidup kita. Karena kita memang anak janji. Oleh perjanjian Tuhan kepada Abraham. Kitalah keturunan dari perjanjian Tuhan dengan Bapa Abraham. Yesus pun keturunan dari janji Allah kepada Bapa Abraham. Maka kita juga harus tahu apa janji Tuhan buat hidup kita. Betul saudaraku? Rugi kita ya. Dikasih janji kita nggak ngerti janji Tuhan kayak apa buat kita semua. Rugi. Maka belajarlah firman Tuhan. Renungkanlah firman Tuhan. Di sana ada begitu banyak janji Tuhan buat hidup kita. Karena kitalah anak-anak janji itu. Ya. Kedua, Ishak adalah lambang Kristus yang lengkap. Yang mewarisi seluruh kekayaan Bapa. Ishak itu anak tunggal, ya kan? Dari Abraham yang dihitung oleh Allah. Dia tunggal dan dia mewarisi semua kekayaan bapaknya. Enak itu jadi Ishak, mewarisi semua. Lalu pasangan juga dicariin. Diberikan oleh bapaknya pasangan Ribka, ya. Walaupun memang di masa mudanya dia pernah diikat tangannya, dinaikkan di atas mezbah untuk menjadi korban. Maka Ishak adalah lambang Yesus Tuhan, ya, yang dikorbankan, mati untuk dosa manusia, lalu dia dimuliakan, meraja, mempunyai semua kekayaan sorgawi Bapa berikan kepada Kristus Yesus. Maka Ishak adalah lambang Kristus yang lengkap, yang mewarisi seluruh kekayaan Bapa. Untuk mendapatkan Kristus, kita, ini sekarang kita, ya, orang-orang percaya zaman ini, anak-anak janji di zaman ini, kita perlu hidup dan bertindak oleh iman. Yang ketiga, hiduplah menurut cara Ishak. Karena ada cara Ishak, ada cara Ismail. Cara Ismail itu cara di dalam dosa, di dalam kedagingan, di dalam ego manusia. Dan itu tidak berkenan kepada Tuhan. Yang Tuhan mau, kita semua menempuh hidup seperti cara Ishak. Cara apa? Cara meletakkan diri kita ke dalam Allah. Percaya bahwa Dia yang mengerjakan segalanya bagi kita. Sehingga maksud dan tujuannya tercapai. Cara Ishak adalah cara menyerahkan diri. Itu seperti Ishak menyerahkan diri kepada bapaknya untuk naik di atas mezbah. Ya, ketika dia bertanya sama bapaknya, ini di PL, Pak, Bapak katanya ngajak aku mau mempersembahkan korban. Iya. Lalu mana korbannya? Abraham menjawab penuh iman, disediakan oleh Tuhan. Ya, itu jawaban penuh iman itu. Karena Tuhan suruh dia angkat anaknya si Ishak, taruh di atas mezbah. Ya.
Lalu ditanya lagi sama Ishak, gimana ini Pak? Ayo nak, sini nak. Engkau yang naik. Oh, coba jadi Ishak. Bisa lari itu 2 kilometer menjauh dari bapaknya disuruh naik ke korban. Ya, padahal bapaknya udah tua loh waktu itu. Udah tua. Udah gak bisa tuh kejar-kejar si Ishak. Tapi Ishak mau dengar omongan bapaknya. Jadi engkau mau aku yang naik. Iya, Tuhan mau kamu naik. Naiklah dia. Tanpa berontak. Seperti Yesus. Bapak kalau boleh, singkirkan cawan ini daripadaku. Tapi kehendak mulai yang jadi. Tuhan mau kita hidup cara Ishak. Tuhan kalau boleh, aduh masalah ini singkirkan Tuhan. Jangan sampai terjadi. Tapi Tuhan kadang-kadang atau bahkan sering mengizinkan masalah yang tidak enak itu terjadi. Betul? Betul saudara? Tidak enak. Macam-macam tuh tidak enak. Ya, macam-macam bentuknya. Buat setiap kita mungkin berbeda-beda. Apakah Tuhan tidak sayang? Tuhan sayang. Tuhan mau kita belajar menyerahkan diri kita. Seperti Ishak, seperti Yesus. Maka seperti itu juga Bapak mau kita melakukannya. Jadi hidup cara Ishak adalah meletakkan diri kita ke dalam tangan Tuhan. Dan percaya. Amin. Kata kuncinya percaya. Bahwa Dia yang mengerjakan segalanya bagi kita. Sehingga maksud dan tujuannya tercapai. Amin saudara. Tuhan mau kita meningkat dewasa. Kalau anak kecil ya dikasih pengalaman gak enak langsung menangis meronta-ronta. Itu anak kecil. Tapi Tuhan mau kita lebih dewasa. Mengerti. Ya Tuhan, aku tahu, aku paham. Engkau mau aku belajar seperti Yesus. Engkau mau aku belajar seperti Ishak. Maka lakukanlah dengan iman, percaya. Percayalah Tuhan mengerjakannya. Supaya maksud tujuannya tercapai dalam hidup kita semua. Haleluya. Amin. Mau lebih lagi tahun ini didewasakan Tuhan. Amin. Dan cintailah firman Tuhan setiap hari. Jadi mulai besok nih. Semua pengurus, semua pelayan, semua jemaat ya, miliki hati yang baru. Hati yang menyerah kepada Tuhan. Kapan menyerahnya? Ya setiap hari, betul? Jangan cuma hari Minggu, setiap hari. Memulai hari dengan menyerah kepada Tuhan. Silakan Tuhan agendamu yang terjadi atas hidupku. Silakan Tuhan engkau yang mengerjakan segala sesuatu, menyelesaikannya dalam hidupku. Apa yang engkau mau aku lakukan, aku lakukan apa yang engkau mau. Amin. Begitulah kita belajar beriman. Belajar beriman bukannya malas, bukan. Kita mau dengar suara Tuhan. Kita mau merenungkan firman Tuhan. Karena di sana ada arahan yang kita pasti peroleh. Karena dia janji Immanuel. Nanti ketika kita masuk, ketika malaikat bertemu dengan Maria. Malaikat berkata, Immanuel, Allah beserta engkau. Dan kitab Matius ditutup juga dengan, maka Tuhan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Jadi kitab Matius itu penuh dengan karya Allah. Kita beriman, ikuti agenda Tuhan. Setiap apa? Hari. Setiap apa?
belum jawab. Setiap apa? Hari. Amin. Bangun pagi. Renungkan firman Tuhan. Amin. Beri waktu supaya agenda Tuhan itu atur hidup kita. Lah mana saya tahu? Ya iyalah, mana kamu tahu? Engkau tidak pernah beri waktu untuk dengar firman, dengar perkataan Tuhan. Jadi harus beri waktu. Amin. Semua kita. Tahun ini jangan lagi pakai alasan. Buang itu, semua alasan-alasan kita. Tahun ini beri waktu untuk dengar firman Tuhan. Apa Tuhan yang engkau mau aku lakukan hari ini? Pimpin aku, sertai aku. Aku mau janjimu terjadi dalam hidupku. Tentu kita harus rendah hati kepada Tuhan. Meluaskan dia bicara dan atur hidup kita. Amin semuanya. Amin semuanya. Jadi tahun ini beri hati yang baru. Hati yang baru Tuhan beri kepada kita senantiasa. Hari ini kita berkata bersama-sama nanti sebelum kita terima perjamuan. Tuhan kami menerima hati yang baru, hati yang taat. Bukan lagi hati tahun lalu. Hati tahun lalu kami tinggalkan. Alasan-alasan tahun lalu tinggalkan semua. Tahun ini setiap hari dengar firman. Ikuti agenda Tuhan. Serahkan hidup kepada Tuhan tiap hari. Agendamu Tuhan yang terjadi hari ini. Pimpin aku. Haleluya. Amin. Yuk tim PW maju. Haleluya. Jadi saya ingatkan ya pengurus-pengurus komisi. Mungkin sudah waktunya hari ini semua ya pengurus komisi share di grup masing-masing jadwal membagi firman Senin sampai Sabtu minggu ini. Setiap Senin selalu saya yang sharing firman ya untuk menjadi contoh buat saudara-saudara bagaimana kita memulai hidup setiap hari. Harus dengan firman. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, silakan komisi, ketua komisi atur minggu ini. Lakukan itu saya kira 2 bulan atau 3 bulan. Nanti selesai 3 bulan sampai Maret, per April ya itu lakukan lagi dengan grup-grup yang baru. Saya minta semuanya taat. Jangan lagi pakai alasan apapun. Ya. Oh haleluya. Haleluya, haleluya. Sebelum kita menerima perjamuan, mari rendahkan hati di hadapan Tuhan. Tuhan inilah kami, umat yang Kau panggil, umat yang Kau benarkan oleh iman. Terima kasih Tuhan Yesus, anugerah-Mu besar bagi kami. Belum banyak kami mengenal-Mu Tuhan, terlalu banyak alasan yang kami ucapkan. Tahun ini Tuhan ajar kami mengenal-Mu dengan sungguh, supaya berkat Bapa Abraham kami nikmati dan kami bagikan kepada banyak orang yang belum mengenal-Mu. Hidup kami
diubahkan. Kami bersatu dalam iman. Tuhan, ubah kami. Engkau sekarang adalah roh yang hidup, yang tinggal dalam kami. Bangkitkan roh kami Tuhan. Mari semua menyembah Dia. Mari semua berkontak kepada Dia. Juru Selamat, Raja segala raja. Biar kedaulatan-Mu Tuhan nyata dalam hidup kami. Murid-murid-Mu, anak-anak perjanjian. Haleluya. Haleluya. Inaya rada kerasane. Roh Allah jamah setiap kami mau berubah ya Adakah di antara engkau yang butuh didoakan? Engkau boleh angkat tanganmu, menyerah kepada Tuhan. Datang sungguh-sungguh, beri hatimu, beri hidupmu. Indaya rata kaya rabasane. Saya beri kesempatan pendoa. Engkau boleh melihat tangan-tangan yang terangkat. Inaya rada karasane. Inaya rada karasane. Haleluya. Segera Sita rada karasane. Saudara yang lain, jika engkau butuh didoakan, engkau boleh angkat tanganmu. Tidak usah malu, tidak usah lihat orang lain. Ini tentang diri kita dengan Tuhan. Segera kekerasane. Yesus, inaya rata kerasane. Haleluya. Yesus Tuhan, roh yang hidup. Indaya rata kerasane. Indaya rata kerasane. Indaya rata kerasane. Jamah setiap kami, ya Tuhan. Amin. Engkau jadikan kami baru, hati yang baru. Sikarata kayalah sande. Itu kaya raba-raba.
Terima kasih Tuhan. Engkau yang membasuh hati kami hari ini. Engkau yang memulihkan hati kami hari ini. Engkau yang kuatkan iman kami hari ini. Maka kami mau menerima ya Tuhan karya-Mu atas tubuh dan darah-Mu ini ya Tuhan. Kami mau menerimanya dengan sukacita, dengan penuh iman percaya. Semua Engkau beri karena Engkau mengasihi kami semua. Karena itu berkat Bapa, berkat Putra, berkat Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kasih dan kasih karunia-Mu ya Tuhan. Segala berkat-Mu dari dalam sorga tersedia bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Melihat tata kemuliaan
Sebelum kita memakan perjamuan ini, saudaraku, saya pribadi juga mewakili tim penggembalaan. Ada Bapak Dani, ada Bapak Daniel, ada Bapak Markus. Saya minta maaf kalau di tahun yang lalu ada kesalahan yang saya atau tim penggembalaan lakukan. Saudara mau memaafkan? Bisa disadari atau tidak disadari, bisa disengaja atau tidak disengaja. Maafkanlah kami, ya, dan doakan kami supaya kami belajar tahun ini, belajar berubah, ya, dari segala yang kurang baik menjadi baik, supaya kami meningkat di dalam hal-hal yang rohani, lebih bersungguh-sungguh. Amin semuanya. Demikian juga saudara, saling memaafkanlah satu dengan yang lain. Amin. Kalau saya beri waktu sekarang bisa setengah jam, kelamaan ya. Jadi ambil waktu masing-masing nanti setelah pulang dari tempat ini, saling minta maaf, saling mendoakan. Amin semuanya. Yuk kita angkat di tangan kita. Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Engkaulah Raja yang sudah turun ke bumi, memberi hidupmu dengan ketaatan yang luar biasa kepada Bapa, sehingga rencana Bapa untuk keselamatan kami Engkau kerjakan. Terima kasih Tuhan untuk ketaatanmu, untuk pengorbananmu, sehingga kami hari ini telah menjadi orang-orang yang dipanggil, dibenarkan oleh iman. Tuhan, kami tetap membutuhkan Engkau menjadi pemimpin kami, menjadi Raja yang mengatur hidup kami, menjadi juru selamat kami di dalam perjalanan 2025 ke depan ini ya Tuhan. Maka kami hari ini mempersaksikan di hadapan-Mu, Engkaulah roti hidup kami, Engkaulah makanan kami setiap hari, Engkaulah yang mengatur agenda hidup kami setiap hari. Jadilah kehendak-Mu Tuhan, itulah yang terbaik bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, dengan penuh iman percaya, kami makan roti ini, bicara daging-Mu sendiri, tubuh-Mu sendiri yang terpecah-pecah bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Mari makan bersama. Kami makan firman-Mu setiap hari ya Tuhan. Kami makan janji-janji-Mu untuk hidup kami setiap hari ya Tuhan. Maka kami percaya segala berkat di dalam surga Engkau berikan untuk kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami menerimanya. Mari kita angkat anggur di tangan kita. Inilah darah perjanjian-Mu bagi kami. Barang siapa percaya dan meminumnya, maka segala kutuk lepas dari hidup kami. Segala dosa tersingkir dari hidup kami. Segala kelemahan juga Engkau jauhkan dari hidup kami. Bahkan segala hambatan-hambatan rohani kami ya Tuhan, singkirkan dalam nama Tuhan Yesus. Supaya ke depan ya Tuhan, kuasa-Mu mengalir lebih banyak kepada kami. Memulihkan kami, mengubahkan kami. Menjadi semakin rohani, makin dewasa di hadapan Tuhan. Semakin dapat mengikuti kehendak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, segala berkat-Mu lewat darah-Mu yang berkuasa itu, kami terima hari ini. Memberikan kekuatan, kesembuhan, pemulihan dalam nama Yesus. Haleluya. Mari minum bersama.
Amin. Haleluya. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari semua bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita hari ini dengan ucapan syukur. Kita angkat tinggi-tinggi tangan kita. Haleluya, Tuhan kami, Raja kami. Engkau pemenang, Engkaulah yang memimpin hidup kami pada tahun ini ya Tuhan. Maka inilah hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami, bisnis kami, kesehatan kami dan segala sesuatunya. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang berkuasa. Tuntunlah kami Tuhan tiap-tiap hari. Maka kami menikmati Tuhan. Hati kami tenang teduh. Sukacitamu senantiasa ada pada kami. Pengharapan di dalam Tuhan tidaklah mengecewakan. Ada janji-janjimu penuh bagi hidup kami. Ada kepastian di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Maka saudara-saudara yang kekasih, terimalah berkat Allah. Berkat di dalam sorga setiap hari mengalir, mengalir dan mengalir dalam hidup semua kami umat-Mu. Kami bertumbuh jadi dewasa, menjadi murid-murid-Mu yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami semua mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Katakan semua, amin. Mari sebentar kita akan melihat beberapa pengumuman. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya. Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ini yang kami rasakan di hidup kami. Sungguh besar setia
yang selalu mengerti isi hati